bulan Ramadan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang kami tetapkan. Ada beberapa kegiatan Ramadan yang membutuhkan support, ya baik berupa dana maupun juga berupa kegiatan atau kehadiran Bapak Ibu di beberapa kegiatan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang kita untuk sama-sama bisa beramal ibadah, ya beramal di bulan suci Ramadan nanti. Nanti setelah kegiatan sosialisasi ini akan ada diperkuat juga dengan surat edaran tertulis dari sekolah yang juga akan menginformasikan kegiatan-kegiatan dan juga informasi-informasi lain terkait dengan kegiatan selama bulan Ramadan. Ya, mohon nanti disampaikan ya, kemudian informasi pada hari ini Bapak Ibu Korlas bisa merangkumnya, kemudian bisa menyampaikannya sebagai penerus informasi dari sekolah ke orang tua siswa yang lain, sambil nanti kami akan memperkuat juga dengan surat edaran dari sekolah. Di hari ini pun kami menerima saran yang masukan dari orang tua terkait dengan kegiatan-kegiatan Ramadan yang nanti mungkin akan dibantu disampaikan oleh panitia. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini ya bisa berjalan lancar dan kami juga bisa mendapatkan support dan tentunya kerjasama antara sekolah dengan orang tua yang ada di rumah sangat kami harapkan. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Korlas ya, yang sudah bisa hadir di siang hari ini dan supportnya juga ya, mudah-mudahan kegiatan bulan Ramadan nanti, kegiatan sekolah di bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk acara berikutnya terkait dengan sosialisasi program Ramadan, dipersilakan kepada Pak Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih Bu Rahma sudah mengawali pertemuan ini. Terima kasih juga yang kami hormati Bapak Ibu Korlas yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan tadi. Ya, kendala sedikit di awal. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dilangsungkan acara ini. Mohon izin saya di sini mendapatkan amanah untuk menyampaikan selaku koordinator acara, gitu ya. Ya, saya bersama Bu Nurul sebenarnya. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua sebelum acara nanti dimulai, gitu ya. Nah, dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon izin share screen ya Pak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu jika ada yang di ruangannya ada rame, mohon menghentikan suaranya. Ada bantuannya mungkin jika atau oke baik. Kita share dulu. Di loading ya. Tidak terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Pak. Nah, mohon izin mengawali. Ini adalah sosialisasi kegiatan Ramadan yang akan dimulai mungkin pekan depan. Ini 1 minggu sebelum acara dimulai ini ya hari ini. Ini H-min berapa ya? H-min 10 atau H-min 11 ya Ramadan ya. Ya terasa sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan, maka
mohon izin untuk menyampaikan. Saya mengawali dengan tema besar dari kegiatan Ramadan tahun ini. Kita mengambil tajuk semarak gitu ya. Semangat Ramadan, tanamkan adab kepemimpinan. Ya, tema ini sesuai dengan visi Smart School, yaitu menjadi sekolah yang mengusung konsep adab kepemimpinan. Ya, tentunya ini juga sejalan dengan salah satu misinya, yaitu menanamkan dan menguatkan keimanan yang berasal dari amal ibadah dan mengoptimalkan keutamaannya. Ini landasan tema ini kami ambil. Maka selanjutnya ada tujuan dari kegiatan ini, yaitu kami merangkum menjadi 3 poin. Pertama, menguatkan adab kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran dengan kebiasaan ibadah, serta menanamkan value kepemimpinan. Tujuan pertama ini berkaitan dengan 3 kegiatan pertama, yaitu tarhib, santram, dan tilawah pagi ya. Tujuan kedua yaitu menanamkan kepedulian pada setiap warga sekolah melalui infak dan belajar berbagi dalam segala kondisi. Ini kaitan dengan kegiatan kita yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu pembagian takjil on the road, ya, pembagian takjil di jalan, dan juga nanti ada kita santunan tim gitu ya. Yang ketiga, menghidupkan majelis ilmu dan mempererat silaturahim serta menjalin hubungan baik antar warga Smart School dengan orang tua. Nah, ini ada 2 kegiatan lagi yang mengharapkan kehadiran Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid ya, untuk mengikuti kajian online pagi seperti tahun lalu juga sama, dan juga nanti di akhir ada halal bihalal. Nah ini beberapa rangkaiannya ya. Itu ada tarhib Ramadan, pesantren Ramadan, tilawah pagi, takjil on the road, santunan anak yatim, kajian online, dan juga halal bihalal. Ya, 7 ya. Nah, kapan saja? Nah, saya mulai dari jadwalnya. Pertama yaitu pekan depan, persis Jumat di pekan depan ini akan ada tarhib Ramadan tanggal 8 Maret. Berikutnya pesantren Ramadan pekan depannya lagi, yaitu tanggal 14. Ini setelah libur awal Ramadan, Bu ya. Jadi libur awal Ramadan itu ada 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, hari Kamisnya begitu Anda masuk di sekolah, langsung ikuti pesantren Ramadan. Ya. Nah, selanjutnya ada takjil on the road, TOR, kami singkatnya jadi TOR gitu ya, takjil on the road. Ini 3 kali dalam sebulan, itu tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 28 ya. Selanjutnya ada santunan anak yatim tanggal 28 Maret. Nah, berikutnya, nah ini kajian online. Ini 3 kali juga, itu pada Sabtu, 2 kali Sabtu tanggal 16 dan 23, tapi yang ketiga tidak di Sabtu tapi di Jumat insya Allah, karena tanggal merah kebetulan di Jumat yang tanggal 29 itu 3 kali. Jadi berikutnya yang terakhir ada halal bihalal. Halal bihalal ada halal bihalal siswa dan halal bihalal orang tua dan guru ya. Tanggal 22 untuk yang siswa, dan 27 untuk yang siswa. Ini untuk jadwal untuk yang orang tua ya, tanggal 27 hari Sabtu. Berikutnya coba sedikit menjelaskan tarhib Ramadan. Ini tidak penjelasan detail ya Bapak Ibu ya. Ini hanya gambaran umum saja. Untuk detailnya nanti anak-anak akan mengikuti, dan juga jika ada yang perlu disampaikan ke orang tua akan disampaikan melalui surat ya, untuk santam terutama ya. Kalau tarhib insya Allah sangat cukup sederhana caranya, yaitu pekan depan di hari Jumat kedatangan siswa pagi sama seperti biasa jam 7. Mereka akan mengikuti beberapa kegiatan mulai dari sharing di kelas sampai nanti ada pawai ya, ada pawai. Terus mereka pulangnya juga tidak terlalu siang. Untuk kelas bawah 1 sampai 3 pulang jam 10.30, kelas atas 4 sampai 6 pulang jam 11. Di saat hari tarhib ini berarti tidak ada sholat berjamaah zuhur ataupun sholat Jumat di sekolah Bapak Ibu. Ada dipulangkan lebih awal, yaitu jam 11 maksimal. Untuk hari Jumat pekan depan saat agenda tarhib Ramadan gitu ya. Ini agenda yang pertama. Agenda yang kedua ada pesantren Ramadan, disingkat santram gitu ya. Maksudnya santram ya, gampang ya. Nah, ini
dilaksanakannya 2-3 hari. 2 hari untuk yang kelas bawah, 3 hari untuk yang kelas atas. Dan nggak 3 hari juga sih ya, 3 harinya cuma pagi saja gitu ya Bapak Ibu ya. Pagi saja. Saya mulai dari yang kelas bawah dulu ya, kelas 1 dan 2 dan 3. Ini mereka mengikuti kegiatan pesantren Ramadan 2 hari, Kamis dan Jumat. Begitu selesai libur awal Ramadan, kita langsung masuk ke Sandram gitu ya. Sandram Kamis semua siswanya datang jam 7, pulangnya jam 11 untuk kelas bawah. Ya. Apa yang di bawah itu ada tulis alat-alat Al-Quran. Ya, jika sudah ada di sekolah seperti alat-alat dan Al-Quran mungkin tidak ada masalah ya di yang di saja gitu ya. Hari Kamis seperti itu. Hari Jumat sama sih ya, kurang lebih sama untuk kelas bawah, untuk pulang juga sama, yang di bawah juga sama. Bajunya dibebaskan tapi mengenakan baju bebas muslim gitu ya, untuk tidak sepatu. Kelas bawah ini kegiatannya beberapa macam ya, ada guest teacher juga, ada sharing juga dan sebagainya, murojaah tentunya, sholat duha bersama dan sebagainya, nanti akan dijelaskan atau dilaksanakan juga langsung oleh para siswa dengan guru di sekolah gitu ya. Ini untuk Sandram kelas 1, 2, dan 3. Pulangnya jadi seperti tahib ya, sebelum zuhur sudah pulang, tidak ada sholat berjamaah di sekolah untuk kegiatan Sandram ini. Berikutnya kelas atas, Kamis sama seperti kelas bawah, datang jam 7, namun pulangnya jam 1 setelah sholat zuhur berjamaah gitu ya. Jadi Kamis seperti itu. Yang di bawah juga sama, alat tulis alat-alat Al-Quran. Dan Jumatnya Ananda ini pulang datangnya untuk kelas atas siang ya. Datangnya siang pada jam 1:30 siang gitu ya, 1:30 siang. Nah, karena akan menginap di malam harinya, Sabtu, ada beberapa tambahan peralatan yang disiapkan, tulis, alat sholat, Al-Quran, baju bebas muslim 1 pasang, baju olahraga bebas 1 pasang, dan sebagainya. Nanti akan dilampirkan dalam surat juga, surat persetujuan Santram. Jadi untuk Santram yang menginap ini Bapak Ibu, dari sekolah tetap akan meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Jika diizinkan maka persilakan untuk ikut. Tapi jika tidak apa ya. Tapi diharapkan sih ikut ya Bapak Ibu ya. Mungkin anak akan mendapatkan hal positif dalam agenda menginap ini, mabit ini ya, di malam Sabtu nanti. Nah, Sabtu paginya baru mereka setelah ada agenda pagi setelah subuh, mereka insya Allah akan dipulangkan pagi hari ya, jam 7, kurang lebih jam 7. Nah, kecuali kelas 6 nih Bapak Ibu. Untuk kelas 6 ini maaf saya tidak sampaikan di slide ya. Kelas 6 ini hari Kamis itu tidak mengikuti agenda Santram, tapi tetap masuk sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Karena mengingat sudah dekat dengan penilaian akhir tahun ya, formatif akhir tahun kalau saya di hari Seninnya gitu. Dan hari Jumatnya mereka pun pagi datang dulu gitu ya. Nanti mungkin guru kelas jika akan menambahkan boleh disampaikan. Pagi datang dulu sampai sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Nanti siang baru dia datang lagi untuk mengikuti kegiatan Ramadan di malam Sabtunya ya, hingga pagi sama di kelas bawahnya. Begitu untuk Santram. Berikutnya tilawah pagi. Nah, ini sebenarnya sudah sering dilaksanakan ya Pak Ibu di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum masuk ya, sebelum jam 7 ya. Nah, karena beberapa saja, karena saya hitung dalam 1 bulan Ramadan ini hari aktifnya yang bisa diisi oleh tilawah pagi ini hanya sekitar 13 hari. Maka Bapak Ibu guru Al-Quran yang akan memilih surat apa dan siapa yang akan membacakannya di pagi hari. Dan ini direncanakan ya, masih direncanakan, akan ditayangkan live di Instagram. Jadi jika Bapak Ibu ada waktu luang pagi hari, tempat buka IG gitu ya, boleh sambil simak Ananda yang sedang tilawah di pagi hari gitu ya, untuk mengisi pagi hari selama bulan Ramadan. Berikutnya ada takjil on the road. Ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan, 3 kali rencananya akan dilaksanakannya, 15, 22, dan 28. Pendistribusiannya
seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, di beberapa titik saja di sekitar sekolah. Nah, sumber dananya dari mana? Nah, kali ini kami mengajak nih pada para siswa, guru, dan juga Bapak Ibu wali murid untuk turut bersama-sama kita berinfak untuk melaksanakan besar di takjil Android ini, gitu ya. Alhamdulillah untuk para siswa sudah dimulai dari 3 pekan yang lalu ya, 2 pekan sih, ini pekan ketiga. Sudah terkumpul juga dana sebesar 2.077.000 per Jumat yang lalu. Karena pengumpulannya setiap Jumat sekitar jam 2, jadi untuk Jumat ini belum bisa dihitung, maka disampaikan terakhir yang dana siswa, ini baru dana siswa saja Bapak Ibu, dikumpulkan pekan lalu, Jumat pekan lalu sejumlah itu ya, sekitar 2 juta. Nah, mulai hari ini launching sekalian nih Bapak Ibu nih, kalian launching, membuka peluang untuk beramal ya Bapak Ibu sekalian, untuk donasi takjil on the road. Dimulai dari hari ini, mulai disampaikan. Nanti flyer ini akan kami share juga ke Walas untuk disampaikan ke Walas untuk disebarluaskan ya. Siapa saja yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk berperan dalam kegiatan takjil on the road ini sangat dipersilahkan. Nah, kemana penyalurannya? Silakan bisa melalui rekening yang tertera, nanti akan disampaikan juga pesannya, ada rekeningnya, nanti bisa dilihat. Tapi tolong dengan ditambahkan kode unik di belakangnya ya, Bapak Ibu, ada kode unik 1. Akhirnya untuk menandai bahwa donasi ini adalah donasi untuk takjil on the road, gitu ya. Insya Allah setiap pekan akan dilaporkan bagaimana pendapatannya setiap Jumat, akan disampaikan seberapa pendapatan, gitu ya. Begitupun nanti ketika sudah pendistribusian, setiap pelaksanaan takjil on the road, tidak lama setelah itu kita akan sampaikan berapa yang dikeluarkan untuk pekan pertama, berapa yang telah dikeluarkan setelah pekan kedua, dan seterusnya sampai pekan ketiga. Itu untuk takjil on the road. Pada sini ini pertama yang kami sampaikan dalam terkait peran Bapak Ibu untuk bersama-sama berinfak untuk mensukseskan kegiatan itu ya. Selanjutnya kegiatan berbagi yang kedua, selain takjil on the road, ada santunan. Santunan di sini kita tujukan kepada anak yatim dan duafa, Ibu. Nah, ini juga sama seperti tahun sebelumnya, dilaksanakannya hanya 1 kali saja di akhir ya. Ini tanggal 28 Maret berbarengan dengan kegiatan takjil on the road yang terakhir. Nah, ini insya Allah tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, ke tempat-tempat yang sudah biasa kita datangi ya. Ada 4 panti asuhan, ada disebutkan di flyer ini. Nah, untuk sumber dana juga sama, kita open donasi juga. Kali ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dan wali murid semuanya dipersilahkan. Dipersilahkan jika ada yang ingin menyalurkan donasinya untuk anak-anak yatim dan juga duafa yang ada di tempat-tempat seperti ini melalui kami, gitu ya, dipersilakan saja. Oh iya, maaf ini kode uniknya salah nih, maaf ya, kode 3 ini ya, bukan 2 ya. Yang di flyer sudah benar ya, kode uniknya 3. Ini untuk donasi santunan anak yatim dan duafa, tolong ditambahkan di akhirnya kode unik 3 ya, karena tujuannya berbeda, untuk khusus untuk santunan saja. Ketika tadi belakangnya 1 adalah untuk takjil on the road, gitu ya. Di kelas pun Ananda nanti mulai hari Senin insya Allah sudah akan disiapkan kotak lain selain kotak yang sudah ada sekarang. Jadi kalau sekarang di kelas sudah ada kotak infak untuk takjil on the road ya. Nanti Senin akan disiapkan pula kotak untuk sedekah atau infak santunan anak yatim dan duafa. Juga anak-anak nanti bisa menentukan nih, aku hari ini mau infaknya untuk yang santunan anak yatim ya. Besoknya lagi mau ke yang tor, silakan. Itu ya. Ini untuk yang selanjutnya. Nah ini kalau tadi yang berkaitan dengan masyarakat, sekarang di lingkungan kita, orang tua semuanya, kita akan kembali adakan kajian online ya.
Ini kegiatannya juga 3 kali. Jadi tanggal 16, 23, dan 29 di Sabtu subuh, Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai dengan informasi yang didapat oleh panitia kajian online ini, banyak yang masih sepakat untuk melaksanakan kajian online di Sabtu pagi gitu ya. Meskipun kami sangat mengharapkan ya Bapak Ibu untuk kehadiran perannya untuk Bapak Ibu wali murid semuanya agar lebih banyak yang datang lagi. Minta tolong nih Bapak Ibu, Bapak mungkin bisa nyampaikan kepada teman-teman sesama wali muridnya ya, bahwa ini insya Allah manfaatnya banyak ya. Selain menjalani silaturahim, insya Allah banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, sharing-sharing gitu ya, jawab dan sebagainya. Tiap Sabtu pagi ya Bapak Ibu ya, supaya meramaikan gitu ya, supaya banyak juga yang mendapatkan manfaatnya ketika Bapak Ibu wali murid banyak yang hadir gitu ya. Sangat diharapkan seperti itu. Dimulai jam berapa? Sekitar jam setengah 6 ya, jam 5.30. Jam 7 insya Allah sudah selesai. Sabtu, Jumat. Ingatkan lagi ya. Sabtu pertama, ini berbarengan dengan santram yang hari Sabtunya ya. Tanggal 16 Maret ini di anak-anak di sekolah masih ada santram kegiatan pagi, senam pagi kalau tidak salah jam itu. Habis itu bersamaan dengan itu ada kajian online. Jadi anak-anaknya belajar masih di sekolah ya, orang tuanya bisa menyimak di Zoom gitu ya. Di Zoom jika tidak mungkin pun akan bisa di YouTube gitu ya. Tapi Zoom-nya insya Allah sudah bisa diisi oleh ratusan orang, insya Allah kita siapkan untuk bisa menampung itu. Saya kan Bu ya, udah disiapin yang kuotanya banyak yang hadir sedikit kan saya. Mudah-mudahan banyak yang hadir ya di acara kajian online ini. Temanya apa saja? Dari baca, fikih puasa dan peran orang tua dalam kegiatan ibadah, sedekah, menentukan kepribadian, yang terakhir menguatkan kembali hakikat puasa di 10 malam terakhir. Ya, itu tema-tema yang akan kita lihat dalam kajian online di bulan Ramadan kali. Oke, yang terakhir ini ada halal bihalal. Halal bihalal setelah libur ya, setelah libur Ramadan, insya Allah anak-anak akan masuk pertama kali di hari Senin tanggal 22 April. Disitulah kita laksanakan halal bihalal, saling memaafkan semua antara siswa dan guru, dan Senin ya pagi gitu ya, sampai mungkin tidak akan terlalu siang banget ya, siang mungkin. Itu untuk agenda halal bihalal dengan siswa. Sedangkan untuk halal bihalal dengan orang tua akan diadakan pada hari Sabtunya tanggal 23 April sekitar jam 9. Lagi-lagi ini melalui Zoom ya Bapak Ibu ya. Insya Allah akan ada narasumber juga, dan juga akan ada informasi-informasi penting yang mungkin nanti akan disampaikan di saat halal bihalal nanti. Itu untuk beberapa kegiatan dari awal pertemuan tanggal 8 hingga akhir tanggal 27 April. Itu ya. Saya rasa cukup. Berikutnya jika ada pertanyaan boleh dipersilakan. Saya kembalikan dulu ke Bu Nurul. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Hanif. Silakan Ayah Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Boleh raise hand, silakan. Assalamualaikum, Miss. Saya Ibu Emma Mama Zaira kelas 6B. Saya mau nanya, untuk bulan puasanya anak-anak pulangnya jam berapa ya? Untuk jadwal kepulangan dan masuknya. Apa ada perbedaan atau sama seperti jam biasa? Makasih. Baik, terima kasih Bunda. Pak Hanif, dipersilakan. Saya atau Bu Rahma yang akan menjawab? Ya, silakan. Bu Saya Rahma. harus buka jadwal dulu soalnya. Bentar ya. Atau ada Bu Anci mungkin ya? Atau di sini ya? Bentar, saya izin buka jadwal ya. Silakan Bu Rahma. Maaf keputus Bu Nurul, gimana? Untuk kepulangan siswa-siswi ketika Ramadan,
Apakah jamnya sama dengan hari biasa atau ada perubahan, Bu? Silakan. Iya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyesuaian waktu pembelajaran selama bulan suci Ramadan, ada beberapa penyesuaian ya, dari pengurangan waktu per pelajaran itu 15 menit, kemudian kepulangan juga pastinya ada perubahan. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada surat edaran pada saat pembelajaran dan juga penyesuaian waktu pada saat kegiatan pesantren Ramadan. Insya Allah hari Senin suratnya akan diberikan. Untuk kelas 1 dan 2, hari Senin dan hari Kamis pada saat pembelajaran, itu anak-anak masuk tetap sama, ya jam 7.15, kemudian berakhir pembelajaran di 11.30. Ya. Kecuali di hari Jumat, itu lebih awal. Kemudian kelas 3 sampai dengan kelas 6. Kalau kelas 6 mungkin nanti menyesuaikan jadwal ya, karena kelas 6 ini agak berbeda. Di kelas 6 itu ada agenda penilaian akhir tahun ya, ada ujian semester, karena di kelas 6 sudah mendekati akhir-akhir masa kelulusan. Jadi di agenda di selama bulan Ramadan itu nanti ada ujian akhir semester, kemudian ada ujian praktek yang non lapangan karena yang olahraga sudah sebelum Ramadan, jadi tinggal ujian praktek yang ada di kelas ya, sehingga mungkin kelas 6 nanti jadwalnya akan diinfokan melalui wali kelas. Untuk masuk tetap sama kelas 3 sampai kelas 6 jam 7, kemudian untuk kepulangan itu pukul 13. Jadi setelah sholat zuhur berjamaah untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Untuk hari Jumat, anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 itu pulang sebelum zuhur jam 11 gitu, Bapak Ibu. Ada beberapa penyesuaian. Insya Allah hari Senin akan ada surat edaran terkait dengan penyesuaian waktu pembelajaran selama bulan suci Ramadan dan juga agenda kegiatan sekolah ya, termasuk libur Ramadan dan juga libur Idul Fitri. Ya, nanti ada lampirannya informasi terkait dengan pesantren Ramadan dan juga surat izin pesantren Ramadan untuk kelas atas ya. Mungkin itu Bu Nurul. Nanti insya Allah hari Senin suratnya akan dikeluarkan. Baik, terima kasih Bu Rama. Silakan Ayah Bunda, apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Apakah sudah cukup jelas? Ada? Ya, silakan untuk Bunda Nabila Kaslima, silakan. Assalamualaikum Miss Nurul dan Pak Hanif. Izin bertanya, Miss Nurul, itu untuk pesantren Ramadan untuk kelas 4, 5, 6 kan akan menginap ya Miss Nurul ya? Untuk sahurnya apakah disediakan dari sekolah atau bagaimana Miss Nurul? Tadi kan untuk berbuka bawa gitu ya Miss Nurul ya, bawa masing-masing anak-anak. Kalau untuk sahurnya bagaimana? Terima kasih Miss Nurul. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bunda. Silakan Bu Rama atau Pak Hanif, dipersilakan. Ya, baik. Kurang lebih sama seperti tahun kemarin ya, Ibu ya. Jadi Ananda membawa bekal untuk makan malam ya di Jumat ya. Tapi takjilnya, snacknya boleh bawa juga sih, tapi sudah disediakan pula di sekolah untuk takjil bersama di Jumat sore, Jumat maghribnya ya. Dan untuk sahur, insya Allah di sekolah disediakan. Dan sekolah menyediakan untuk makan sahurnya bersama. Jadi tidak perlu menyiapkan di rumah ya, untuk sahurnya sudah disediakan dari sekolah. Itu sih. Sudah cukup jelas? Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Ayah Bunda, ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Saya konfirmasi lagi. Atau ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu panitia yang lain yang ada di sini? Jadi saya tidak sendiri ya Bapak Ibu Harlat. Saya bersama Bu Nurul, koordinator semua kegiatan. Tapi ada setiap guru menjadi PJ setiap acara. Jadi ya, nanti koordinasinya bisa sama guru juga. Oh ya, silakan. Itu ada. Baik, silakan Bunda Putri.
grade 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Untuk Pak Hanif dan Miss Nurul mau tanya, untuk yang tarhib Ramadan di tanggal 8 Maret, anak-anak ini kan pulang lebih awal. Nah, itu berarti tidak ada pembelajaran kah atau bagaimana? Dan menggunakan baju apa? Apakah seragam biru ataukah baju muslim bebas? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Silakan Pak Hanif. Pak Azmi atau Bu Rina akan menjawab, silakan. Baik, izin ya menjawab. Untuk pekan depan tarhib Ramadan itu tidak ada pembelajaran insya Allah. Jadi nanti akan diisi oleh materi oleh walasnya masing-masing. Kemudian untuk dress code-nya anak-anak menggunakan seragam biru. Gitu ya. Mungkin itu. Mungkin sekalian kali ya, izin share screen, sekilas gambaran saja untuk rutenya. Jadi dibedakan untuk pawai kelas bawah dan kelas atas. Sebentar. Silakan Pak Azmi. Mungkin Bu Nurul, izin share screen ya. Silakan Pak. Belum coba. Sudah, silakan. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini untuk kelas, ini kelas bawah ya. Jadi untuk kelas bawah dimulai dari, memang ini lebih panjang atau sedikit lebih jauh daripada tahun lalu. Ingat anak-anak mengeluhkan terlalu cepat katanya sampainya, maka dibuatlah rute yang sedikit lebih jauh. Hanya bedanya di sini di Jalan Kecapi 6, kemudian masuk ke Jalan Maninjo, nanti keluar di Jalan Kecapi 1, kurang lebih dari sini ya gambarnya. Gang Kecapi 6, kemudian Jalan Maninjo, kemudian masuk sampai musola, kemudian keluar di Kecapi 1. Dan untuk kelas atas itu rutenya mulainya masuk dari Kecapi 5. Nah, ini sini Kecapi 5. Kemudian dia masuk ke Gang Haji Leman, lanjut sampai ada Masjid Al-Muttaqin, Masjid Mutmainah kalau nggak salah ya, di pinggir jalan itu. Kemudian sampai ke pertigaan, jadi jalan raya ini. Itu saja sih Bapak Ibu untuk informasi dari tim Tarhib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azmi. Selanjutnya silakan. Ayah Bunda ada pertanyaan lagi kah? Sudah cukup jelas Ayah Bunda untuk pemaparan sosialisasi program Ramadan tahun ini. Miss, maaf saya tanya lagi. Assalamualaikum. Boleh Eh, silakan. Bunda. Nanti misalkan jika keadaan cuaca hujan, itu anak-anak akan melakukan kegiatan ini waktu sangram itu. Jika misalkan keadaan cuaca hujan kan akhir-akhir ini keadaan cuaca nggak menentu ya, Miss ya. Nah, kadang-kadang hujan nggak kemana seharian gitu kan. Nah, nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan selama sangram itu apa di kelas saja atau akan ada kegiatan di mana dialihkannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Dipersilakan. Ada Bu Desti atau Pak Saat nggak ya? Kalau tidak ada, maka saya. Baik, gini Bapak Ibu, insya Allah untuk kegiatan kami pasti akan siapkan 2 plan ya, cuacanya mendukung dan ketika hujan. Seperti misalkan sholat berjamaah, itu kalau normal, kalau tidak hujan, berarti ya anak akan berjamaah di lapangan, beralaskan terpal dan hujan yang penting, begitu. Akan berjamaah di depan, akan buka bersama di halaman juga, gitu ya,
takbirnya bersama di luar. Tapi jika hujan, tentu kita akan memindahkan sholat berjamaah itu ke dalam, itu sih ke dalam ruangan ya. Ruangannya di mana nanti kita akan siapkan, entah itu di lorong, entah itu di aula kelas 6 gitu ya. Intinya sih agenda Ramadan Santam ini diharapkan sih reda ya, tidak nggak hujan ya diharapkan ya, supaya maksimal gitu ya. Tapi jika memang hujan ya kita akan siapkan plan B, kalau tidak hujan-hujan nggak boleh sama. Gitu sih ya terapinya. Baik Pak, makasih penjelasannya. Baik. Silakan Ayah Bunda, ada lagi Kak? Sudah cukup? Ada lagi? Ada Ibu? Baik, cukup kali ya, belum dulu ya. Sudah tidak ada lagi Ayah Bunda? Pas. Terakhir mungkin ya Bu Nurul menegaskan sekali lagi, Bapak Ibu, sekali lagi kami dari panitia sangat mengharapkan partisipasinya dalam semua tadi yang kami sampaikan, terkhusus dalam kajian online. Ya, ini ada beberapa jawaban yang menyebutkan bahwa di antara ketidakhadiran wali murid saat kajian online itu salah satunya adalah kurang informasi gitu ya. Maka kami mensiasati dengan menyampaikannya lebih awal di sepekan sebelum acara utama, bahkan 10 hari sebelum Ramadan gitu ya, supaya Bapak Ibu segera menyiapkan ya waktunya, diingat-ingat tanggalnya supaya bisa sama-sama hadir ya di kajian online di Sabtu pagi tersebut. Terima kasih. Itu aja ya. Kurang lebihnya saya dan acara, mohon maaf jika ada kekurangan. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan ke saya atau Bu Nurul, atau mungkin Pak Azmi di PJ Tarhib, nanti ada Bu Desti di PJ Santa. Gitu ya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nanti Bu Nurul yang akan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nurul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayah Bunda semua yang sudah bekerja sama untuk bisa hadir ke dalam Zoom untuk acara sosialisasi program Ramadan tahun ini. Insya Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Atas kerjasama Ayah Bunda juga, acara tidak bisa berlangsung dengan lancar, dengan dukungan Ayah Bunda juga. Insya Allah semua program yang sudah kita jadwalkan insya Allah berjalan dengan baik. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak. Syukuran kasiran ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu Bapak Guru atas kasih. kehadirannya. Terima kasih. Saya end meeting ya Pak Ibu ya. Terima kasih.